Assalamualaikum Bu Farida. Waalaikumsalam Bu Deni. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Farida? Alhamdulillah sehat, baik. Baik Bu Farida, hari ini Ibu akan melakukan proses coaching. Nah, sebelum Ibu melakukan proses coaching, terlebih dulu saya perlu menjelaskan beberapa hal Bu Farida. Yang pertama, dalam proses ini nanti saya akan berperan sebagai observer yang akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan bersama coach Ibu nanti. Nah, dalam proses pengamatan itu saya ada beberapa rubrik penilaian yang perlu saya sampaikan sehingga kita sama-sama tahu Bu. Dalam rubrik saya nanti tentu saja saya mengacu pada prinsip-prinsip coaching. Ada 3, yaitu yang pertama adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu Bu, dalam percakapan coaching yang akan Ibu lakukan nanti, saya harapkan Ibu sudah mampu menunjukkan kompetensi inti coaching seperti kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Tidak lupa juga percakapan yang Ibu lakukan bersama coach Ibu nanti, saya harapkan sesuai dengan alur tirta, mulai dari menetapkan tujuan, mengidentifikasi rencana, dan menetapkan tanggung jawab. Bagaimana Bu Farida, bisa dipahami ya? Iya Bu, bisa memahaminya saya. Baik Bu Farida, sebelum kita mulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Bu Farida. Boleh Bu? Tentu saja boleh Bu. Iya, dalam proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Nah, saya ingin mengembangkan kompetensi saya terkait mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Bu Farida, jadi ada 2 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari 2 kompetensi tersebut, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah saya ingin mengembangkan pada tahap mendengarkan dengan aktif Bu. Dengan mendengarkan aktif, saya dapat menggali potensi yang dimiliki oleh coach saya, sehingga saya dapat membantu coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, luar biasa Bu Farida. Memang betul sekali, mendengarkan dengan aktif menjadi salah satu proses kunci dalam proses coaching, karena dengan mendengarkan dengan aktif ini kita dapat menggali apa yang menjadi masalah coach, kita juga dapat menggali rencana coach sehingga dapat memunculkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach nanti. Nah, pertanyaan terakhir Bu Farida, terkait indikator ketercapaian. Kira-kira indikator ketercapaian apa yang Ibu harapkan dalam proses coaching yang Ibu lakukan nanti? Indikator keberhasilan yang ingin saya harapkan, adalah dalam proses coaching nanti saya dapat menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya dapat mendengarkan dengan aktif dan hadir penuh dalam proses coaching, sehingga saya bisa menggali permasalahan yang dihadapi oleh coach saya, dan saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk membantu coach saya dalam menyelesaikan dan menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Bu Farida, dari indikator yang Bu Farida sampaikan, yaitu Ibu berharap dalam proses coaching nanti Ibu dapat menjalankan sesuai dengan alur tirta, kemudian Ibu juga dapat hadir penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot yang dapat menuntun coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Bu Farida, itu saja yang perlu saya tanyakan. Kita bisa mulai proses coachingnya setelah ini ya Bu. Baik Bu, saya sudah siap untuk melaksanakan proses coaching hari ini. Assalamualaikum Pak Dila. Waalaikumsalam Bu Farida. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu, tapi ya ada sedikit permasalahan Bu. Ada masalah apa Pak Dil, bisa cerita? Itu Bu, terkait anak-anak siswa saya yang kurang semangat dalam senam pagi Bu. Itu kenapa Pak? Ceritanya bagaimana Pak? Kok anak-anak bisa nggak semangat senamnya? Anak-anak itu senamnya kurang semangat Bu. Ya sering bermain, bercanda, sering lari-lari, dan juga sering bergerak tidak sesuai dengan irama Bu. Berarti anak-anak itu kalau senam asal-asalan seperti itu Pak. Jadi Iya. seenaknya sendiri. Iya. Oh,
iya ya. Kita ngobrol aja Pak. Enaknya ini kira-kira Pak Dila punya ini nggak, harapan nggak? Inginnya Pak Dila itu anak-anak seperti apa sih Pak? Kalau keinginan saya sih, kalau ada bel masuk, siswa itu sudah berbaris, terus senam pagi itu dengan semangat, dengan ceria, tidak ada yang bermain bercanda, semua itu beraktivitas secara semangat gitu loh Bu. Baik. Selama ini apa yang Pak Dila lakukan terhadap anak-anak ketika anak-anak seperti itu Pak? Biasanya saya itu selalu memberi penjelasan tentang kegunaan manfaat senam pagi Bu, bahwa kita itu biar tidak lesu, tidak kelihatan apa ya, agak sakit gitu Bu, biar kita ya menerima dengan materi dengan apa ya, dengan semangat gitu loh Bu. Oh, berarti selama ini Pak Dila sudah menjelaskan pada anak-anak pentingnya senam gitu ya Pak? Iya Bu. Kira-kira Pak, anak-anak diberi penjelasan seperti itu, apakah anak-anak bisa mengerti ataukah mereka masih tetap seperti itu Pak Dil? Ini sudah ada perkembangan baik Bu, tentang penjelasan, pemahaman yang saya berikan kepada anak didik saya Bu. Jadi kita senam pagi itu selalu ada anak-anak yang di depan untuk contoh Bu, biar senamnya itu lebih semangat gitu Bu. Oke. Pak Dila, mungkin Bapak punya ini minta bantuan siapa itu Pak, atau guru lain atau teman untuk membantu proses Bapak ketika senam tersebut agar Bapak tidak sendirian mengontrol anak-anak seperti itu Pak? Apakah ada orang lain yang terlibat nantinya untuk olahraga ini agar anak-anak bisa tertib Pak? Untuk anak-anak yang bisa tertib itu saya selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah dan teman atau rekan sejawat untuk mendampingi siswa didik saya saat berolahraga atau saat senam Bu, biar anak-anak itu lebih antusias, lebih semangat dan lebih greget lagi biar tidak keluyuran Bu. Itu kira-kira kapan Pak Dila akan melaksanakan hal tersebut? Insya Allah itu mungkin hari Senin besok sudah saya coba Bu, sudah saya laksanakan Bu. Oke, berarti nanti atau besok bisa langsung menemui kepala sekolah ya Pak untuk meminta bantuan. Siap Bu. Kira-kira sudah bertemu dengan saya ini sedikit bebannya terurai apa enggak Pak? Bisa cerita sharing dengan saya. Alhamdulillah Bu, sedikit permasalahan yang ada di benak saya mulai terpecahkan, juga memulai ada titik temu. Jadi saya bisa melakukan aktivitas yang mungkin dulu tidak saya terpikirkan. Terus saya berbincang dengan ibu, menyampaikan masalah, akhirnya menemukan titik temu dan mungkin hari besok akan saya laksanakan dan saya mulai. Baik, terima kasih Pak Dila sudah mau bercerita dengan saya. Jangan lupa Pak, besok kalau ketemu saya lagi cerita kelanjutannya seperti apa. Apakah dengan metode yang Bapak gunakan saat ini nanti berjalan dengan baik ataukah masih ada hambatan? Nanti saya bisa diceritakan lagi ya Pak. Siap Bu, nanti mungkin seminggu lagi akan saya hubungi Ibu dan saya akan bercerita gimana perkembangan anak didik yang saya bimbing setelah saya melakukan observasi dengan Ibu. Terima kasih Bu atas bimbingannya. Baik Pak Dila, sama-sama. Baik Bu Farida, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan bersama dengan coach Ibu. Saya juga telah mencatat beberapa hal. Namun sebelum saya sampaikan hasil observasi saya ingin menanyakan beberapa hal dulu ya Bu. Boleh Bu, silakan. Baik Bu Farida, dalam proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, apa yang sudah Ibu lakukan dan apa indikator ketercapaian hal tersebut? Dalam proses coaching tadi, saya sudah menerapkan alur tirta. Saya juga menerapkan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk kompetensi inti coaching yang sudah saya laksanakan adalah
mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Baik Bu Farida, apa yang Ibu sampaikan tadi juga sudah sesuai dengan hasil pengamatan saya Bu. Dalam hasil pengamatan saya tadi, proses coaching yang Ibu lakukan telah sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu memulai dengan menetapkan tujuan, kemudian mengidentifikasi rencana, serta menetapkan tanggung jawab. Ibu juga telah melaksanakan proses coaching sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan. Ibu menganggap coach Ibu setara dengan Ibu, jadi tidak ada perbedaan. Kemudian Ibu juga telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi coach dan proses kreatif coach dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh coach. Selain itu, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa Ibu sudah menunjukkan kompetensi inti yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Farida. Berdasarkan catatan saya, secara umum proses coaching yang Ibu lakukan tadi telah berlangsung dengan sangat baik, luar biasa Bu Farida. Terima kasih Bu Deni. Baik Bu Farida, berdasarkan proses coaching yang telah Ibu laksanakan tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Nah, terkait kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya adalah mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, Bu. Di awal tadi, coach sempat tidak fokus. Nah, seharusnya saya mungkin bisa melakukan mindfulness agar coach kembali fokus dan dapat menyampaikan permasalahannya dengan nyaman. Baik Bu Farida, jadi kedepannya Bu Farida ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh atau presence. Saya berharap semoga Bu Farida segera dapat mengembangkan kompetensi ini Bu. Dari diskusi kita ini Bu, kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh itu tadi Bu? Nah, baik Bu, saya harus lebih tenang ketika menghadapi coach. Nah, sehingga dengan keadaan tenang tersebut, saya dapat hadir penuh dalam proses coaching. Selain itu, saya juga harus dapat menilai bagaimana kondisi coach saya, sehingga apabila diperlukan, saya bisa melakukan teknik mindfulness di awal percakapan. Tentu saja, saya harus menambah jam terbang agar semakin mahir dalam proses coaching ini. Baik Bu Farida, jadi untuk mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu tuju tadi atau kompetensi kehadiran penuh tadi, Ibu akan berusaha lebih tenang, kemudian Ibu dapat melakukan teknik mindfulness untuk membuat coach merasa nyaman dan fokus. Selain itu, Ibu juga dapat menambah jam terbang sebagai coach, begitu ya Bu? Betul sekali Bu Deni. Luar biasa Bu Farida, saya berharap semoga Bu Farida semakin mahir dalam proses coaching ini sehingga dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Tentu saja saya juga berharap seperti itu Bu. Saya sangat lega bisa melakukan proses coaching. Saya juga senang bertemu dengan Bu Deni. Saya bisa mengetahui kompetensi yang sudah saya lakukan dan kompetensi yang perlu saya tingkatkan ke depannya. Saya juga telah memiliki gambaran apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi tersebut. Baik Bu Farida, berarti Bu Farida sudah menemukan langkah-langkah apa atau apa yang harus Ibu lakukan setelah proses ini terkait dengan pengembangan kompetensi coaching yang ingin Ibu lakukan ya Bu Farida. Luar biasa Bu Farida, saya berharap semoga Ibu dapat segera memaksimalkan kompetensi tersebut sehingga Ibu dapat menjadi coach yang luar biasa dan dapat membantu rekan-rekan sejawat Ibu. Terima kasih banyak Bu Farida atas waktunya hari ini. Semoga Ibu selalu sehat dan terkait kompetensi yang ingin Ibu kembangkan segera dapat tercapai. Sama-sama Bu, saya juga berterima kasih sekali sudah diobservasi terkait saya menjadi seorang coaching. Terima kasih Bu Farida, kalau begitu saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Iya. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak maju